yang saya sedih. Nah itu di saat saya memberikan nafkah kepada istri dan anak saya itu dengan hal-hal yang tidak baik. Ya Allah, maafkan ayah nak, maafkan ayah bu. Dulu ayah memang jahat, ayah kejam, ayah memberi nafkah yang tidak halal kepada kalian untuk keluarga. Untuk yang merasa di tahun 2003 sampai 2008 yang pernah merasa dirugikan oleh saya, yang dengan ilmu yang saya punya waktu saat itu, di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena detik ini pun saya sudah hijrah dari kezoliman, hijrah daripada kegelapan, hitam legam, saya sudah tinggalkan. Barangkali ada yang dendam ke Abah? Insya Allah saya terima dengan lapang. Enggak mereka menuntut balik gitu? Insya Allah kalau memang itu saya dia menuntut dan saya nggak bersedia, silakan temukan dengan saya. Yakin Abah sudah? Yakin. Berani di depan kamera ini? Ainul yakin saya berani sekali. Hal yang buruk pertama saya lakukan adalah saya mencoba mencuri, merampok. Akhirnya saya memberanikan diri waktu itu penawaran untuk ritual kawin dengan jin. Hasil dengan segepok uang, dengan segepok emas, sekantung emas. Itu real orang yang di situ, yang ada di situ lihat semua bahwa itu real uang dan emas batangan. Itulah akhirnya dari situ saya di Jambi selama hidup dari tahun 2003 hingga 2008 itu saya mempunyai rumah, kendaraan, perabotan, seisinya saya punya. Dari hasil itu saya untuk habiskan untuk main judi, main perempuan, mabuk-mabukan, udah poya-poya apa segala. Berarti ilmu ini bisa dipelajari dong, Pak? Sangat bisa. Boleh Sangat siapapun? Bisa. Siapapun, tapi itu juga melihat daripada body kita sendiri. Coba ceritain beberapa kasusnya, Pak, detailnya. Kasus yang paling saya alamin itu waktu saya melakukan aksi itu, saya mendapat kisaran 50 sampai 75 juta dalam satu aksi itu, dalam satu hari itu. Menurut Abah, orang-orang yang sekarang ini masih jahat lah, Bah, ya? Iya. Mereka itu tenang atau enggak, Bah, sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kita jumpa lagi di hari ini. Dan hari ini masih istimewa. Kami berada di pinggiran pantai. Anda lihat di belakang kita adalah pohon mangrove ini ya. Mangrove. Pohon mangrove, jadi suasananya cukup mencekam dan nyamuk juga di mana-mana. Suara jangkrik juga bisa didengar nih. Sangat sahdu. Sudah ada di depan saya Abah Majam. Nah, Abah Majam ini istimewa loh sobat. Jadi Abah Majam malam hari ini akan mengisahkan kisah nyata kehidupannya, hitam kelam kehidupan Abah Majam. Itu selama 30 tahun. Beliau ini menjalani petualangan baik itu ilmu kebal, ilmu pesugihan, sampai ilmu gendam juga dijalaninya. Rame ceritanya, bakal seru. Jadi jangan kemana-mana, nanti ditonton sampai habis ya. Dan sobat, sebelum kita mulai, seperti biasa kami dari tim MM akan memperkenalkan produk yang baru kita luncurkan, yaitu 11 desain kaos t-shirt yang bertema horor. Ini terbitan buatan Malam Mencekam.
Nah, saya mau tanya nih, kira-kira Abah Majam gimana kualitasnya, Bah? Untuk bahan bagus, ini kelihatan adem dan cocok dipakai untuk semua usia. Itu baik dari yang muda sampai seumuran saya, itu sangat cocok banget. Dan desainnya pun sangat luar biasa. Di sini dilihat jahitannya sangat sempurna dan sablonnya pun bagus. Iya, waduh, makasih nih penilaian dari Abah Majam nih. Nah, Bah, ini ada 11 macam nih, Bah. Ini ada 2 ya, yang hari ini kita Ini mendat. ada 11. Jadi yang Ada 11. mau pesan silahkan di Tokopedia atau pesan di sini harga khusus Spesial, harga spesial. 120.000, Bah. 120.000. Wah, murah-murah banget ini Iya. karena bahannya halus. Dan gratis ongkir, Bah. Mantap. Gratis Mantap. ongkir di Mantap, Jabodetabek ya. Tidak Iya. dipungut biaya ongkos kirim. Nah, silahkan yang mau pesan atau yang berminat langsung WA ke admin Malam Mencekam. Ditunggu dan kita produksinya hanya beberapa buah saja, tidak massal. Jadi edisi terbatas, Bah. Baik sobat, terima kasih. Kita menuju ke Abah Majam. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bah ya? Alhamdulillah masih. Wah, ini masih gagah nih. Abah profesinya apa sekarang, Bah? Profesi saya ya kebanyakannya broker. Broker, Bah ya? Broker. Broker tuh berarti menagih-menagih gitu, Bah? Menagih-menagih Atau ataupun menjualkan barang. Menjualkan barang. Waduh. Ya apa aja yang penting masih jalan yang halal. Abah tadi cerita ke saya di depan 30 tahun berkelana menuntut banyak ilmu katanya. Betul. Atau banyak keinginan, Bah ya? Betul. Di antaranya ilmu kebal, Betul. ilmu gendam, ilmu apa lagi, Bah? Pesugihan. Pesugihan. Ini luar biasa sekali, Bah. Memangnya Abah nggak punya kerjaan atau apa nih selama 30 tahun terus mencari hal-hal seperti itu, Bah? Awalnya saya punya pekerjaan. Karena ibarat dari peribahasa besar pasak ketimbang tiang. Jadi ibarat saya penghasilan segini, pengeluarannya segini, akhirnya kan tidak balance, tidak seimbang. Tekor ya, Bah ya? Tekor mulu. Oke. Abah tinggal di mana, Bah? Saya tinggal di Cirebon. Di Cirebon. Orang asli Cirebon. Asli Cirebon. Oke, Bah. Bah, ceritain pengalamannya, kisah nyatanya supaya kita tahu apa itu baik dan buruk, Bah ya. Oke. Oke, silakan, Bah. Saya Majam, kelahiran di tahun 70. Saya asli Cirebon. Perjalanan waktu dari saya dilahirkan hingga saya berusia 10 tahun itu masih kehidupan normal. Ibaratnya di masa anak-anak, ya kalau nakal-nakal dikit sih memang itu sudah hal yang biasa. Nah gitu. Dari perjalanan waktu di umur 10 hingga umur menjelang dewasa, yaitu di umur 17. Saya dari situ di umur 17 di bangku SMA saya sudah mengenal namanya dunia hitam. Hal yang buruk pertama saya lakukan adalah saya mencoba mencuri, merampok, dan akhirnya ketangkap. Ketangkap waktu itu karena saya masih di bawah umur. Waktu itu saya hanya wajib lapor. Merampok, Bah ya? Merampok gitu. Merampok apa nih, Bah? Merampok rumah kosong waktu itu. Akhirnya karena orang tua merasa malu, saya mencoba untuk memperbaiki diri saya di saat usia remaja, usia 17 tahun itu. Kemudian saya mencoba berjualan es keliling dari mulai terminal, stasiun, sampai ke pasar. Di saat usia saya itu menanjak 19 tahun, 20 tahun itu, satu keinginan saya ingin berumah tangga. Itu karena saya punya calon untuk mendampingi hidup saya sampai akhir. Dalam perjalanan waktu saya menikah. Karena saya tidak punya pekerjaan, hanya kerjaan saya itu hanya menjadi calo, ibaratnya calo penumpang angkot, calo di terminal.
hal-hal yang begitu. Akhirnya kan dari pendapatan itu saya tidak bisa mencukupi satu anak, satu istri. Akhirnya saya berpikir kembali, gimana sih cari uang yang enak? Gimana sih cari uang dengan instan untuk menghidupi keluarga? Akhirnya saya putar otak. Saya berkenalan dengan teman-teman di saat lingkungan saya di terminal. Hanya untuk membutuhin keluarga, apapun yang saya lakukan, saya lakukan. Apapun itu resikonya akan saya hadapi. Dari situ saya mencopet di bus, mengambil barang-barang di bus. Dan yang saya hasilkan itu saya untuk keluarga dan untuk anak. Dalam perjalanan waktu karena saking banyaknya waktu itu preman, copet dan lain-lain. Akhirnya kan gesekan fisik setiap hari kan ada. Dari situ saya berpikir kalau badan saya kosong, badan saya tidak diisi dengan katakanlah ilmu konyol, saya bisa mati konyol. Dari situ saya mau belajar, cari guru. Akhirnya dapat saya satu guru. Bro, bantu saya pengen jadi orang nomor 1 di terminal. Bantu saya untuk bisa tembus pelor, tidak tembus senjata tajam, apapun. Oke, kalau keinginan kamu begitu, ayo kita masuk. Akhirnya saya berguru ke situ. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, saya lakuin apapun ritualnya. Di kemudian hari dikatakan waktu itu saya berhasil, saya langsung tes. Saya itu mencoba mengetes dengan kemampuan saya itu bukan di terminal dulu, maaf, di tempat parkiran waktu saat itu di suatu bank di Kuningan. Dari situ saya merebut lahan orang lain yang dia biasa parkirin, di situ saya rebut. Dengan konsekuensinya saya beradu fisik dengan beliau. Dengan kemampuan saya akhirnya saya bisa menundukkan dia. Akhirnya lahan parkir itu saya ambil. Dan perjalanan waktu saya tidak puas dengan itu saja, saya beralih ke terminal masih di daerah Kuningan. Dari situ saya kuasain juga dengan golongan saya atau kelompok saya. Itu di tahun 91 gitu. Dengan perjalanan waktu ya itu akhirnya saya dengan berkelahi. Dalam perjalanan waktu ilmu yang saya pakai banyak pantangan yang saya saya tinggalkan. Akhirnya kalau manusia itu kan ada jaya dan apes. Di saat saya di masa apes, ternyata jangankan itu golok, jarum pun tembus. Dari situ saya balik lagi ke guru. Kenapa kok dalam 1 bulan kok mempan lagi sih? Akhirnya ya coba lagi. Akhirnya dari situ saya udah males, jenuh. Saya kepengennya permanen. Akhirnya saya memberanikan diri waktu itu penawaran untuk Bang Goib dengan ritual kawin dengan jin waktu itu. Dalam perjalanan waktu saya mengikuti anjuran yang saya anggap itu guru saya. Dalam ritual itu saya melihat banyak sekali pasien yang ingin ibaratnya kawin dengan bangsa jin. Itu dengan metode Bang Goib waktu itu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk datang ke tempat itu. Saya sebutkan tempatnya di satu pantai di daerah Jawa Tengah. Di situ saya melakukan ritual selama 3 hari. Kemudian keempat hari masa penjodohan, saya melihat teman saya yang berangkat dari kampung dengan saya itu. Saya melihat teman saya, begitu dia melakukan ritual memang dia waktu itu hasil dengan segepok uang, dengan segepok emas, kantung emas, perhiasan, apapun dia dapat.
Cuman karena dia keterbatasan ataupun hal-hal yang non teknis yang dia lupa mungkin, setelah itu hasilnya pun tidak berhasil ibaratnya. Teknis gagalnya itu, teman saya keluar dari kamar itu membawa satu kotak isinya uang dan batangan emas. Itu real, orang yang di situ, yang ada di situ lihat semua bahwa itu real uang dan emas batangan. Cuma si Kuncen itu bilang nanti ada ritual untuk penyempurnaan barang-barang goib ini. Saking senangnya teman saya itu mendapatkan uang banyak, mendapatkan perhiasan emas batangan banyak, lupa dengan apa yang Kuncen bilang. Buka, akhirnya yang dapatkan hanya segepok daun dan batu bata. Giliran saya memasuk karena melihat hal yang begitu dengan ritual yang sangat susah, akhirnya saya mengurungkan diri. Dari situ saya balik lagi. Guru, kalau begini saja kapan saya ini bisa mensejahterakan anak? Kapan saya bisa mensejahterakan keluarga? Ya sudah, kalau ngelihat badan kamu ini kamu nggak cocok dengan hal-hal yang begini. Arti kata kamu berdagang nggak bisa. Untuk ilmu kebal kamu nggak bisa, nggak cocok, bukan nggak bisa, nggak cocok. Apa sih guru? Cobalah kamu pelajarin. Satu pamungkas yang saya kasih ke kamu adalah ilmu gendam. Gendam itu sebangsa dengan hipnotis, tapi di atasnya hipnotis kalau gendam. Jadi gendam itu membuat pikiran orang, ya maaf kata, bisa membalikan 180 derajat dari keadaan yang normal menjadi yang tidak normal. Itu. Jadi dengan berjalannya waktu saya pun melakukan ritual dari ilmu tersebut. 1 hari, 2 hari, 1 hari saya memakan cuma oncom 7 potong dengan air 1 gelas. Setelah maghrib buka, lanjut puasa lagi, maghrib 6 potong sampai 1. Di hari kelima sisa daripada oncom itu saya gagal. Arti kata gagal secara tubuh fisik saya sudah kehabisan tenaga, apapun badan sudah kering karena nutrisi tidak masuk. Akhirnya tanpa di alam sadar saya seolah-olah diangkat, bas, badan saya dihamparkan ke dinding. Dah. Kemudian apa yang terjadi? Saya muntah darah. Kondisi saya sudah ngorok, hampir sekaratul maut. Karena di dalam kamar itu saya sengaja memang tidak mau diganggu. Akhirnya setelah kejadian dengar suara bising, akhirnya istri ragu, bukalah pintu kamar. Dikasih minum, hampir sadar. Dengan berjalannya waktu begitu sadar, saya makan, akhirnya gagallah di situ. Arti kata tidak saya menyempurnakan sampai 7 hari. Dengan saya keyakinan bahwa guru saya, kamu walaupun tidak berhasil dalam melakukan ritual selama 7 hari, intisari yang saya ajarkan ke kamu sudah mencapai 70%. Arti kata, gimana saya membuktikan? Gimana saya mau mencoba? Cobalah kamu pergi ke pasar. Cobalah saya pergi ke pasar. Di pasarnya orang ibu-ibu dalam satu hal sedang belanja sayur. Arti kata bukan mencuri. Well, ibu ajak ngobrol lah si ibu itu. Ibu mau beli apa? Uangnya ada, ini berapa, ini. Coba saya lihat dulu. Akhirnya tanpa si ibu di alam sadar itu ngasihkan dompetnya. Astagfirullahaladzim. Situ saya rasa menyesal ada, merasa bangga ada. Di dalam perjalanan waktu itu akhirnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan saya berada di kota sendiri dengan hasil yang sangat baik. Akhirnya saya bersitegang dengan teman sesama komplotan gendam itu.
Akhirnya terjadilah pertikaian, perkelahian yang sangat dahsyat. Dari situ saya kabur. Dicarilah saya sama polisi dalam hal itu. Saya kabur ke Jakarta, pikir saya ke Jakarta tidak aman. Akhirnya saya ke Merak tidak aman. Sampailah saya ke Sumatera. Saya berangkat itu dengan apa baju yang saya pakai, karena tidak mungkin untuk pulang dulu, tidak mungkin saya untuk mengabarin istri saya dulu, tidak. Saya kabur langsung ke Jambi dengan bawa bekal waktu itu uang 700.000. Di sisa perjalanan sampai Sumatera, uang saya hanya tinggal 200.000, dimana menghidupin saya sendiri dengan uang yang 200.000. Itu di tahun 2003. Kejadian dari mulai hitam legamnya saya itu di Sumatera. Itu berarti sudah punya ilmu gendam? Sudah. Berarti nggak khawatir dong? Nggak khawatir dengan karena kehabisan uang. Gitu. Kalau khawatirnya itu saya dalam waktu itu tuh. DPO ya? Pencarian, iya. Dari situ saya mempelajari karakter orang-orang Jambi bagaimana. Dalam waktu 1 bulan saya sudah bisa menghafal karakter orang-orang di Sumatera itu. Saya butuh tempat tinggal untuk sementara. Akhirnya saya ditampung dengan rombongan orang-orang Batak, yaitu orang Sumatera Utara, menampung saya. Dan di full, namanya itu full bus itu, semua orang-orang itu kan tidak selalu baik, karena dengan kerasnya dunia akhirnya kan ada yang banyak sisi negatifnya dalam hal profesinya. Akhirnya saya diarahkan ke situ, kasih tempat tinggal 1 minggu saya dipindahkan lagi ke orang Padang. Di orang Padang saya ditampung, mempelajari watak-watak karakter orang Padang bagaimana sih. Dari situ saya dikasih gelar lah oleh ketua Ikatan Orang Padang di Jambi itu, memberi gelar saya waktu itu. Karena untuk penyamaran diri saya, identitas saya. Setelah itu saya bergabunglah dengan kelompok orang-orang Jawa. Dan di saat itu banyak komplotan itu pun yang mempunyai gendam sama dengan hal saya. Nah, disitulah saya jalin sindikat, bagi tugas. 1 kelompok 3 orang 4 orang, 1 kelompok 3 orang 4 orang. Target operasi pasar, di perkantoran, di bank, di perbank, di bank-bank, dan di supermarket. Berjalan dengan waktu, dengan sindikat yang saya punya, yang saya pimpin. Akhirnya pundi-pundi rupiah pun saya bisa kumpulkan. Coba ceritain beberapa kasusnya, Pak, detailnya. Kasus yang paling saya alamin itu waktu saya melakukan aksi itu, saya mendapat kisaran 50 sampai 75 juta dalam 1 aksi itu, dalam 1 hari itu. Apa itu sasarannya? Sasarannya itu dari bank. Coba Pak ceritain. Jadi orang keluar dari bank narik, itu batin saya dengan kemampuan saya itu menuntun di mana si target itu uangnya gede. Jadi kita itu membidik atau menargetkan 1 orang itu pasti cari yang gede. Dan batin, feeling itu sudah menunjukkan bahwa ini uang gede, ini uang gede. Saya uper, saya dapat. Akhirnya dari situ saya bagikan ke kelompok saya. Boleh tahu Pak caranya bagaimana? Caranya mungkin ini jadi contoh untuk kita semua, Pak ya? Ya, jadi untuk waspada. Ya. Jadi mungkin kan kalau kelemahan titik manusia itu kan ada di bagian leher belakang, pundak. Itu kisaran belakang sini sampai pundak itu. Jadi Bapak tepuk pundaknya,
ajak ngobrol, dari mana, namanya siapa, ini itu. Tanpa saya meminta paksa dia mengasihkan semua yang dia miliki. Rata-rata perempuan laki, Pak? Laki-laki dan perempuan. Jadi komplotannya itu misalkan saya dalam beraksi itu selalu 3 atau 4 orang. Kronologisnya yang satu mengintai target, yang satu eksekusi, yang satu membawa hasil itu. Itu selalu 3 orang saya jaga. Mereka akan sadar setelah berapa lama? Itu biasanya 3 sampai 4 jam baru sadar. Untuk mencegahnya, kalau kita tidak mengenal dengan orang yang kita jumpain, menepuk pundak, menepuk bagian belakang kepala kita, gak usah tengok mata. Itu. Kalau selalu dengan menepuk, Pak? Selalu dengan menepuk. Dan itu syarat mutlak karena anak mengalirkan energi saya ke dia. Pernah dalam satu aksi ini ada cerita konyol, yaitu ketika menghipnotis, menggendam orang, ternyata orang yang saya gendam itu salah sasaran. Dia tidak punya apa-apa, hanya yang dia berikan yaitu sandal yang dipakai, gitu. Itu asli. Sampai saat ini dalam benak saya kalau mengingat itu hal yang konyol yang pernah saya alamin di situ. Kemudian ada masa apes waktu itu saya aksi, saya diuber-uber oleh polisi waktu itu. Diuber, alhamdulillah tidak tertangkap. Waktu itu karena gendam yang saya pakai itu bukan saya yang pakai, yaitu komplotan saya, teman saya belum sempurna. Akhirnya si korban keburu sadar dulu itu dan diuber lah gitu. Alhamdulillah di situ tidak tertangkap satupun. Kejadian yang sangat saya sesalkan sampai saat ini yaitu saya gendam seorang yang ternyata seorang laki-laki, seorang ayah yang waktu itu hanya mendapatkan upah gaji waktu itu saya gendam. Saya ambil hasilnya, kemudian saya bagikan. Keesokan harinya saya bertemu orang itu tanpa disengaja ataupun memang itu jalan Tuhan untuk mempertemukan saya dengan beliau. Akhirnya saya ikutin dia tinggal di mana. Masya Allah, subhanallah. Ketika saya mengikuti langkah dia menuju rumah, ternyata uang itu dia sangat dibutuhkan untuk membiayai kedua anaknya yang mau masuk sekolah. Ketiga anak yang bungsu itu masuk rumah sakit. Itu kejadian. Itu yang membuat saya miris sampai saat ini. Mengingat kejadian itu, saya mempunyai gendam itu. Dikembalikan uangnya, Pak? Akhirnya seminggu kemudian saya datang ke rumah dia dengan alasan saya tidak menghipnotis, menggendam dia. Pak, saya mau ngasih sedikit rezeki buat Bapak, karena saya tahu Bapak dalam kesulitan. Akhirnya uang yang saya hasil itu saya kembalikan dan saya mengasihkan lebih dari yang saya ambil waktu saat itu. Berapa jumlahnya, Pak? Waktu itu 1.700.000. Dia habis menjual kambing. Dia menjual kambing untuk kebutuhan anak, 2 anak yang mau masuk sekolah, 1 anak masuk ke rumah sakit. Oh, subhanallah. Itu yang buat saya sampai saat ini sedih dan sangat terkutuknya saya waktu saat itu. Itulah akhirnya dari situ saya di Jambi selama hidup dari tahun 2003 hingga 2008 itu saya mempunyai rumah, kendaraan, perabotan, seisinya saya punya. Dari situ akhirnya pulang pergi, ibaratnya Jakarta Jambi itu hampir 1 minggu 2 kali, 3 kali. Di tahun 2008 dari hasil itu saya habiskan untuk main judi,
main perempuan, mabuk-mabukan, udah poya-poya apa segala itu. Sebagian bawa pulang. Dan itu saya lakukan setiap malam. Tanpa tertangkap polisi. Tanpa tertangkap polisi. Sobat MM, saat ini tim Malam Mencekam telah meluncurkan merchandise berupa t-shirt eksklusif banyak ragam yang bisa sobat miliki. Semua bertema horor tentunya, dengan bahan berkualitas yang nyaman untuk dipakai. Jika berminat, dapat diperoleh via WhatsApp atau Tokopedia. Segera miliki dan jangan sampai kehabisan. Ini nggak apa-apa nih di video, barangkali ada yang Ibaratnya ini kan histori perjalanan hidup saya yang dulu legam. Arti kata sampah masyarakat lah boleh bilang begitu. Sampai saya hijrah, itu kan. Jadi untuk pemirsa di sini kan bisa mengambil sisi positifnya saja. Kalau negatifnya jangan. untuk ilmu gendam berarti ya, Iya. yang dimiliki oleh Abah ini, itu campur tangan goibnya seperti apa? Campur tangan goibnya itu melalui hati. Jadi hati kita hari ini moodnya mau aksi. Jadi bukan besok kita tidak. Jadi ada moodnya itu yang menggerakkannya itu energi kita, energi batin kita yang menggerakkan. Ini saatnya saya aksi nih. Jadi nggak selalu setiap hari saya aksi, tidak. Berarti ilmu ini bisa dipelajari dong, Pak? Sangat bisa. Boleh Sangat siapapun. bisa. Siapapun, tapi itu juga melihat daripada body kita sendiri, aura body kita sendiri, apakah itu dia mampu ataupun dia cocok. Yang saya ceritakan awal tadi. Polisi masih nyari, Pak? Enggak, perjalanannya waktu setelah saya ke Jambi, saya nombek teman, gimana? Udah pulang, aman. Si korban sudah tarik laporan, sudah cabut BAP, sudah kok pulang. Ngapain juga pulang ke Jawa? Di sini aja saya sedang menghasilkan. Dengan perjalanannya waktu, ya masih di Jambi, cerita saya masih di Jambi itu. Saya menjalin hubungan. Itulah titik manusia itu, ada jaya, ada sial, ada apes. Saat saya menjalin hubungan dengan tanda kutip dengan istri orang, disitulah tingkat apes saya beruntun. Ketahuan saya kabur, balik lagi ke kampung. Setelah balik lagi ke kampung, saya menjalani kehidupan normal. Kemudian anak saya sudah beranjak dewasa, anak saya menikah dan mempunyai cucu. Dari situlah saya hijrah. Dari situlah saya memohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, jangan kau siksa cucuku, jangan kau siksa anakku. Kalau kau memang mau menyiksa anak dan cucu saya, siksalah, ambillah nyawa saya ikhlas. Dari situ mulai saya hijrah. Setelah kehidupan saya normal, ekonomi pun semakin sulit saya dapatkan. Dari situ akhirnya saya diajak teman, menjadilah juru tagih. Dari mulai juru tagih di kendaraan bermotor, juru tagih dalam kutip utang piutang. Dari situlah jasa saya banyak dipergunakan di situ. Sampai detik ini saya sampai sekarang mempunyai cucu 3. Dengan perjalanan waktu, alhamdulillah saya bisa kembali lagi ke jalan Tuhan.
Bah, kembali ke cerita gendam. Pada waktu Abah menuntut ilmunya itu, bisa cerita nggak, Bah? Oh, menuntutnya Menuntut ilmu gendam itu seperti apa? ritualnya biasa yang orang-orang lakukan yaitu dengan jajanan satu pasar, minuman dengan 7 rupa minum. Syaratnya, Bah? Syaratnya itu cerutu, kelapa, telur, kembang, itu sesajennya komplit. Biaya berapa itu, Bah? Itu biaya 500.000 pada saat itu. Di mana Abah melakukan ritualnya? Di rumah, Di kota mana, Bah? di Cirebon, Di Cirebon. Berarti ke Kuncen, Bah, ya? ke Kuncen. Selama Harusnya itu kan 7 hari, 8 harinya mati geni. Ternyata dalam 5 hari itu saya kan tidak mampu karena merasa badan itu dihempaskan ke dinding, dubar, muntah darah. Pikir saya waktu itu yang Gagal. penting gagal. Akhirnya saya dimandikan, saya minum, saya makan apa dari situ. Padahal hal itu kalau saya lanjutkan kembali kemungkinan bisa lulus. Tapi ya mungkin Allah berkehendak lain. Kamu cukup sampai di sini, ya sudah di sini. tapi segitu pun Abah sudah Ada nempel. intisarinya, nempel 70%. Sudah bisa Bisa begitu, tapi tidak Mempraktekkan. secara sempurna. beda, Bah, ya? Beda. Hipnotis zaman sekarang dengan keilmuan Ilmu seperti itu Abah. mah kan, iya, kalau yang teori itu kan ibaratnya pembelajaran secara instan, bukan permanen. Instan itu arti kata semua orang pun bisa dengan ilmu-ilmu hipnotis dasar itu bisa Kalau Abah dengan makhluk gaib, dengan gaib. apa yang ngikutin Abah makhluk gaibnya? Ada yang mengikuti? Ada kalau itu seperti buta, itu Selalu mendampingi. selalu mendampingi dan menggerakkan. Dia hanya minta dalam 1 bulan dia meminta ayam hitam, sesajen pasar, sama minuman sama cerutu, itu aja. Minuman keras maksudnya? Bukan kopi, teh, ya, Sebulan sekali. sebulan sekali. Nah, Abah sekarang ini masih nempel ilmu itu, Bah? Alhamdulillah saya sudah lepas, tapi ya masih ada intisari ya, kisaran 30%, karena saya tidak menggunakan lagi. Cuman karena kodam yang saya miliki ini ya ibaratnya saya tidak rawat, ya akhirnya cuma hanya 30%. Masih bisa, Bah, ya? Insya Allah masih bisa nyoba-nyoba sedikit, insya Allah. Abah pergunakan untuk apa tuh? Untuk kebaikan, yaitu saya diperbantukan setelah saya pulang. Saya lupa itu satu, saya pulang dari Sumatera itu saya diperbantukan dengan kemampuan saya bekerja sama dengan mantri hitan. Dalam waktu itu mantri hitan itu kan dalam prakteknya biasanya 1 hari itu dia menghitankan 3 sampai 5 itu. Dengan keberadaan saya alhamdulillah waktu itu sampai 10 orang keluar masuk yang minta dihitan tanpa menangis, tanpa merasa takut. Anak-anak kecil ini. Iya, nggak dibius tanpa Bagaimana caranya, Bah? ya biasa kita lakukan seperti hal yang dulu saya pernah lakukan. Ya cuman kan bedanya kan supaya dia tidak takut dengan hal-hal apa sih itu pisau, apa sih itu gunting. Jadi yang hanya dia pikirkan itu mainan. Nanti setelah di rumah baru sadar. Nanti setelah di rumah baru sadarnya hilang. Akhirnya Baru nangis. baru nangis. Untuk yang merasa di tahun 2003 sampai 2008 yang pernah merasa dirugikan oleh saya, dengan ilmu yang saya punya waktu saat itu, di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena detik ini pun saya sudah hijrah dari kezoliman, hijrah daripada kegelapan, hitam legam, saya sudah tinggalkan. Dan sekarang di usia yang saya sudah setengah abad ini, saya hanya menunggu mati, hanya menunggu anak-anak dan cucu saya bahagia, anak-anak dan cucu saya menjadi soleh dan soleha. Dan untuk yang melihat tontonan ini, saya sarankan tidak usah mengikuti apa yang pernah saya lakukan. Perjalanan hidup biar saya yang menanggung, perjalanan hidup biar Tuhan dengan saya yang tahu, perjalanan hidup biar saya yang jalanin.
Barangkali ada yang dendam ke Abah? Insya Allah saya terima dengan lapang. Insya Anggap Allah, mereka menuntut balik gitu. insya Allah kalau memang itu saya dia menuntut dan saya nggak bersedia, silakan temukan dengan saya. Yakin Abah sudah Yakin. berani di depan kamera ini? Ainul yakin saya berani sekali. Berani. Barangkali ada yang masih mengingat wajah Abah ya. Oh silakan. Siap. Atau Abah dahulunya wajahnya nggak seperti ini? Hanya gigi aja yang membedakan. Jadi Abah sempat jadi jutawan nih di Jambi ya? Alhamdulillah dengan hasil yang katakan tidak betul, tidak benar itu. Keluar masuk diskotik, Ya, karaoke. tiap hari judi tiap malam, minum tiap malam, perempuan tiap malam. Itu saya sampai kadang-kadang itu ke masa jahiliyah saya, masa kebodohan saya di situ. Nyaman mana setelah Abah hijrah? Alhamdulillah sangat nyaman sekarang, tanpa merasa bersalah saya dengan masyarakat, tanpa saya bersalah dengan orang-orang yang saya temui. Rezeki dari Allah ya saya syukurin, walaupun tidak mencukupin ya saya syukurin. Ilmu syukur adalah yang sangat berat untuk kita jalanin. Tapi dengan bersyukur Allah tidak akan memutus rezeki kita. Menurut Abah, orang-orang yang sekarang ini masih jahat lah Bah ya, Iya. mereka itu tenang atau enggak Bah sebenarnya? Sampai saat ini mereka itu dengan kehidupannya yang was-was. Ibaratnya harta yang dulu dia kumpulkan ternyata dengan berjalannya waktu akan habis juga. Karena harta yang kita dapatkan bukan dari hasil keringat sendiri, bukan hasil capek kita, dengan hasil menipu. Luar biasa. Dan Abah ini jadi penagih utang. Alhamdulillah. Katanya jasanya diminta minta tolong. Sering saya diminta tolong untuk menagih utang. Berhasil Bah? Alhamdulillah. Ya sampai saat ini banyak yang minta tolong itu 70-80% saya berhasil. Itu. Bagaimana kalau ada penonton kita yang ingin pakai jasa Abah? Monggo silakan. Masih siap Bah ya? Alhamdulillah. Di kota manapun Abah siap datang? Alhamdulillah siap. Itu. Luar biasa. Nah, sobat jangan lihat dari sisi negatifnya Abah. Dan Abah ini sudah benar-benar hijrah, tidak mau lagi melakukan hal-hal yang hitam Bah ya. Tuh. Sekarang lebih ke arah yang putih, menolong orang dalam kesusahan, khususnya kitanan, Betul. menagih hutang. Betul. Sekali lagi barangkali jadi saya promosi sedikit nih Bah. Barangkali ada yang mau pakai jasa Abah, silakan nanti hubungi aja nanti kita sambungkan ke Abah ya. Siap. Yang saya sedih. Nah itu di saat saya memberikan nafkah kepada istri dan anak saya itu dengan hal-hal yang tidak baik. Dari situ banyak cobaan, anak saya sakit, istri saya sakit, anak saya sakit, istri saya sakit, walaupun harta itu banyak. Itu yang membuat saya sampai saat ini gak bisa yang dihilangkan, gak bisa dilupakan. Yaitu ketika saya memberi nafkah dengan hasil yang begitu, subhanallah ya Rabbi. Ya Allah, maafkan ayah nak, maafkan ayah bu. Dulu ayah memang jahat, ayah kejam, ayah memberi nafkah yang tidak halal kepada kalian untuk keluarga. Subhanallah, itu yang membuat saya sampai tidak bisa dilupakan sampai saat ini. Dan untuk anakku, ya inilah sosok ayahmu yang dari dunia hitam sampai saat ini menjadi hijrah. Jangan sampai amit-amit kamu menjalanin seperti ayah yang jalanin. Cukup ayah sendiri untuk yang jalanin. Sobat Malam Mencekam, kisah yang sangat mengharukan, pahit getirnya kehidupan dari Abah Majam. Pesannya adalah jangan ditiru Bah ya. Silahkan ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Kepada semua
korban mungkin Mbak ya daripada Abah Majam di masa yang lalu, mohon dimaafkan Mbak. Betul. Mudah-mudahan dengan acara ini semua kembali normal dan Abah kembali ke jalan Allah. Amin. Sudah hijrah, dan kepada korban-korbannya Abah mendoakan semoga mendapat rezeki yang banyak. Amin. Semoga dikasih sehat, semoga dipanjang umur. Amin. Semoga dikasih berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih Abah Majam atas kisah hidupnya. Sobat MM, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda menonton video ini sampai tamat. Ingat, ambil pelajaran dari Abah Majam ini. Akhir kata, saya Mang Ai dan tim dari pesisir kota Cirebon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.